Assalamualaikum. Yuk nonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu Kurmayanti dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Qadir Al-Kohar. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Prodi Teknik Lingkungan 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Irwanto, Prodi Teknik Lingkungan Universitas Ulama Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Dwi Prasetyo. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan 2019 Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian nutrisi. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh organisme untuk pertumbuhan. Bahan-bahan tersebut disebut nutrien atau zat gizi. Sedangkan proses penyerapannya disebut nutrisi. Nutrisi ini sendiri didapatkan dari makanan dan cairan selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Untuk yang selanjutnya, peran nutrien. Peran nutrien sendiri yaitu sebagai sumber energi, bahan pembangun sel, dan aseptor elektron dalam reaksi bioenergenetik. Jenis nutrisi yang diperlukan mikroba. 1. Sumber energi. Sumber energi didapatkan dari tumbuhan hijau, dikarenakan tumbuhan hijau menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan organik yang digunakan fungsi sel, seperti biosintesis dan respirasi. Hal ini juga disebut fototrof. Kemortof, organisme yang menggunakan senyawa kimia anorganik, ion mineral, seperti besi atau belerang sebagai sumber energi utama. Kemotrof berada di lingkungan yang bermusuhan, seperti perairan laut dalam yang jauh, sehingga cahaya matahari tidak dapat menembus. 2. Sumber karbon. Tumbuhan alga membutuhkan karbon dioksida dan mengubahnya menjadi karbohidrat melalui fotosintesis. 3. Sumber nitrogen. Tumbuhan membutuhkan nitrogen dalam bentuk garam, nitrogen anorganik seperti kalium nitrat. Sedangkan hewan membutuhkan senyawa nitrogen organik seperti protein dan produk peruraiannya. 4. Sumber vitamin dan mineral, air. Air pada organisme berfungsi untuk membantu fungsi-fungsi metabolik dan pertumbuhannya. Vitamin adalah senyawa organik khusus yang penting untuk pertumbuhan. Vitamin berfungsi sebagai membentuk substansi yang mengaktifkan enzim. 5. Sumber oksigen. Untuk sel, oksigen tersedia dalam bentuk air, selanjutnya oksigen terdapat pada CO2 dan dalam bentuk senyawa organik. Bakteri tidak semuanya jahat. Ada bakteri baik untuk pengolahan dalam makanan, seperti yogurt, keju, dan susu. Bakteri dapat tumbuh di mana saja, di tubuh manusia, dan juga di makanan. Dalam proses pembuatan yogurt, diperlukan bakteri Lactobacillus bulgarisus. Bakteri ini hidup memakan laktosa gula susu, dan mengeluarkan asam laktat. Bakteri tersebut digunakan untuk mengawetkan susu dan mendegradasikan laktosa gula susu. Sehingga orang yang tidak toleran terhadap susu murni dapat mengkonsumsi yogurt tanpa mendapati masalah kesehatan. Mikroba adalah makhluk hidup yang memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut yaitu karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, dan zat besi.
Apabila mikroba kekurangan sumber nutrisi, ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba hingga menyebabkan kematian. Kondisi yang tidak bersih dan higienis dapat menyebabkan bertumbuh kembangnya bakteri. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba yaitu nutrisi. Nutrisi untuk bakteri diperlukan oleh tumbuhan. Tipe nutrisi bakteri ialah autotrof, dapat membuat makanan sendiri berupa energi dengan bantuan cahaya matahari dan kimia. Heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri dalam rantai makanan, hanya bergantung pada yang lain atau parasit. Fotoautotrof, organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya matahari untuk mengubah bahan anorganik menjadi organik. Kemoautotrof, organisme yang menggunakan sumber energi organik. Suhu dapat mempengaruhi mikroba dengan dua cara yang berlawanan, yaitu 1. Apabila suhu naik, maka kecepatan metabolisme naik dan pertumbuhan dipercepat. 2. Apabila suhu naik atau turun secara drastis, tingkatan pertumbuhan akan terhenti, komponen sel menjadi tidak aktif atau rusak sehingga sel-sel menjadi mati. Kebanyakan mikroorganisme dapat tumbuh pada kisaran pH 8.0 dan nilai pH di luar kisaran 2.0 sampai 10.0 biasanya dapat merusak mikroorganisme. Dalam hal ini digolongkan menjadi proses pertumbuhan mikroba. 1. Fase lak, fase tenggang. Pada masa ini, mikroba menyesuaikan pada lingkungan. Lamanya fase ini tergantung pada macam atau jenis bakteri, umur biakan nutrien yang terdapat pada medium, sel mulai mensistensis enzim yang dapat dirangsang dan menggunakan cadangan makanan. 2. Fase eksponensial. Pada periode ini, terjadi pembiakan dengan cepat pertambahan jumlah sel mikroba secara logaritmik. Selama periode ini sel menunjukkan sifat yang dapat diamati, waena, densitas, dan pengelompokan koloni. 3. Fase stasioner. Pada fase ini, pertumbuhan mikroba melambat, jumlah sel mati, dengan jumlah sel baru seimbang, dan populasi stabil. Ukuran sel menjadi lebih kecil karena sel tetap membelah meskipun nutrisi sudah habis dan produk metabolit paling tinggi. Akumulasi, sisa produk beracun, dan kehabisan bahan nutrisi menjadi bersamaan perubahan pH dan suhu. 4. Fase kematian. Pada akhir pertumbuhan akan terjadi jumlah sel mati lebih banyak daripada sel hidup. Laju kematian sel tinggi, dan sel mengalami lisis. Hal ini terus terjadi, sampai populasi menjadi sangat kecil jumlahnya. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're round. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you Assalamualaikum grounded. warahmatullahi Keep wabarakatuh. good things inside your ears just like the waves inside. And just say whatever, cause there is no way you're round it. Everyone falls down sometime, but you just gotta Assalamualaikum know warahmatullahi it'll wabarakatuh. all be Nama saya fine. Bagus It's Surwanto, okay.